Guru Bangsa Channel dengan bangga mempersembahkan Jangan Bakar Kembang Api pada Tahun Baru. Namun sebelum itu, bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe sebagai tanda kerjasama kita dalam membangun channel ini. Klik like and share agar manfaatnya tersebar lebih luas. Mari kita renungkan hadis-hadis berikut. Pertama, dari Abu Dawud, Ahmad, dan Tirmidzi yang mengatakan, siapa saja yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk salah seorang dari mereka. Dari Imam Bukhari, sesungguhnya kamu akan mengikuti perjalanan orang-orang yang sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, dan sehasta demi sehasta, bahkan kalau mereka masuk lubang biawak. Tahukah Anda, perayaan pergantian tahun Januari itu ikut siapa? Januari berasal dari nama dewa bangsa Romawi Janus, yakni dewa pintu. Inilah Janus dalam mitologi Romawi, dewa yang berkepala menghadap ke dua arah. Dalam sejarahnya, Januari diambil dari nama dewa bermuka dua ini. Tahun baru pertama kali dirayakan pada tanggal 1 Januari 45 sebelum Masehi. Tidak lama setelah Julius Caesar dinobatkan sebagai Kaisar Roma, ia memutuskan untuk mengganti penanggalan tradisional Romawi yang telah diciptakan sejak abad ke-7 sebelum Masehi menjadi kalender Julius Caesar atau kalender Julian. Beberapa waktu sebelum ia terbunuh, di tahun 44 sebelum Masehi, dia mengubah nama bulan Quintilis dengan namanya, yaitu Julius atau Juli. Kemudian nama bulan Sextilis diganti dengan nama pengganti Julius Caesar, Kaisar Augustus, menjadi bulan Agustus. Berikut adalah urutan bulan dari kalender Julian, kalender Julius Caesar. Akhirnya kalender ini diganti pada tahun 1582 menjadi kalender Gregorian. Dinamakan kalender Gregorian karena dekrit rekomendasinya dikeluarkan oleh Paus Gregorius ke-13. Dekrit ini disahkan pada tanggal 24 Februari 1582 Masehi. Isinya antara lain tentang koreksi daur tahun kabisat dan pengurangan 10 hari dari kalender Julian. Paus Gregorius XIII juga mengubah perayaan tahun baru umat Kristen menjadi 1 Januari. Bagaimanakah perayaan tahun baru di kalangan orang-orang Yahudi? Inilah uraiannya. Orang Yahudi merayakan dan menyebut perayaan tahun baru mereka dengan nama Rosh Hashanah, yang berarti kepala tahun, yang digunakan oleh orang Yahudi untuk memperingati penciptaan dunia seperti yang ditulis dalam Talmud, kitab suci orang Yahudi. Orang Yahudi merayakannya dengan cara berdoa di sinagog dan meniupkan bunyi-bunyian dari shofar atau tanduk. Orang non-Yahudi termasuk di Indonesia mengadopsi dan menggantikan bunyi-bunyian ini bukan dengan shofar, melainkan dari trompet. Bagaimana dengan penyalaan kembang api? Dari manakah kebiasaan atau budaya menyalakan kembang api pada tahun baru? Bangsa Cina merayakan Imlek pada malam bulan baru pada musim dingin sekitar 21 Januari hingga 20 Februari. Kebiasaannya adalah berisi perjamuan makan malam pada malam tahun baru serta penyulutan kembang api dan petasan, juga menyalakan lampion. Pada lampion terdapat lambang 12 jenis binatang yang dikenal dengan sio-sio. Inilah nama-nama sio. Pada setiap akhir tahun muncul sejenis binatang buas yang disebut nyanso, yang memangsa apa saja yang dijumpainya,
Untuk menjaga diri dari serangan Nian Shao, semua pintu dan jendela penduduk ditutup rapat hingga hari maut itu berlalu. Dalam keyakinan orang Cina, Nian Shao takut pada benda-benda yang berwarna merah, juga pada mercon dan kembang api. Oleh karenanya, orang Cina mengantung kain lampion dan kertas merah dilengkapi puisi-puisi indah serta menyulut petasan dan kembang api untuk mengusir Nian Shao. Dan saat ini, kebiasaan menyalakan petasan dan kembang api menjadi hal yang biasa dilakukan setiap merayakan Tahun Baru 1 Januari Masehi. Masalahnya adalah bagaimana dampak dari menyalakan mercon atau kembang api dilihat dari kimia lingkungan? Karena pada dasarnya, nyala-nyala kembang api adalah nyala-nyala logam yang ada pada kembang api tersebut, bahan-bahan kembang api tersebut. Logam-logam dalam bentuk garam nitrat, klorat atau perklorat, sedangkan komposisi bahan untuk menyalakan sumbu biasanya adalah serbuk hitam. Efek melesat, meledak, dan menyala adalah hasil oksidasi berbagai logam tersebut, dan menyala adalah fenomena oksidasi atau terbakar sampai titik nyalanya. Dengan kandungan tersebut, maka diprediksi hasil emisinya adalah oksida-oksida yang dapat menjadi polutan di udara. Gas emisinya berupa SOx dan NOx yang merupakan penyebab acid rain, juga karbon dioksida sebagai penyebab global warming. Gas lainnya adalah karbon monoksida yang afinitasnya terhadap hemoglobin 50 kali dari kekuatan oksigen sehingga mengakibatkan kematian. Dominasi klorat dan perklorat akan menghasilkan klorin yang bisa menguraikan ozon sehingga menipis dan disebut sebagai black hole. Padahal keberadaan ozon berfungsi sebagai filter bagi sinar ultraviolet, maka menipasnya ozon berarti berlimpahnya sinar ultraviolet di atmosfer. Munculnya berbagai makhluk yang aneh yang disebut mutan tidak terlepas dari berlimpahnya sinar ultraviolet di atmosfer. Karena ultraviolet bersifat mutagenik, dan mutan yang paling dahsyat nanti adalah munculnya Dajjal. Subhanallah, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Inilah yang telah difirmankan Allah pada Quran Surat Ar-Rum ayat 41, bahwa berbagai kerusakan di muka bumi ini adalah hasil ulah tangan manusia itu sendiri. Jika Anda pecinta lingkungan, maka tidak akan melakukan selebrasi dengan membakar petasan atau kembang api. Ada hijau sejarah, tanpa darah, tanpa nanah. Pada nyanyian surgawi, tanpa nada pongah. Pada hati yang pasrah, menadah berkah.